Baik, materi selanjutnya yaitu laser zat padat dan dioda pemancar cahaya. Nah, laser zat padat dan dioda pemancar cahaya ini merupakan salah satu konsekuensi dari adanya emisi cahaya dalam padatan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu laser zat padat. Laser zat padat ini disebut juga solid state laser, yaitu laser yang menggunakan zat padat sebagai mediumnya. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas dua jenis laser zat padat, yaitu yang pertama laser neodymium, kemudian yang kedua laser titanium safir. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu laser neodymium. Material yang digunakan dalam laser neodymium yaitu kristal Y3Al5O12 atau yttrium aluminium garnet atau disingkat dengan YAG. Nah, di mana beberapa ion Y3+ dalam kristal Y3Al5O12 ini digantikan oleh ion Nd3+, sehingga dikenal sebagai laser Nd-YAG. Nah, berikut ini adalah grafik yang menggambarkan transisi yang terlibat dalam laser neodymium. Nah, dari grafik tersebut kita lihat bahwa garis yang di bawah ini merupakan ground state atau keadaan dasar. Nah, kemudian garis yang ada di atas ini adalah pada keadaan tereksitasi. Nah, ketika ion Nd3+ ini dipompakan ke keadaan tereksitasi dengan menggunakan cahaya, maka akan diikuti oleh proses transisi tanpa radiasi ke keadaan tereksitasi yang lainnya. Nah, seperti kita lihat dalam grafik ini, nah ini terjadi dua keadaan tereksitasi. Ini adalah garis pada keadaan tereksitasi yang pertama, kemudian garis yang ini yaitu garis pada keadaan tereksitasi yang kedua. Nah, sehingga di sini terbentuk keadaan transisi dari keadaan tereksitasi yang pertama ke keadaan tereksitasi yang kedua. Nah, kalau misalkan diperbesar, kita bisa lihat lebih jelas. Nah, ini adalah keadaan transisi dari 4F ke 4I, di mana panjang gelombangnya itu sebesar 1,06 mikrometer. Kemudian laser neodymium ini beroperasi pada sejumlah panjang gelombang inframerah. Dan yang paling umum adalah pada panjang gelombang 1064 nanometer. Nah, transisi pada 1064 nanometer ini sangat efisien, sehingga laser mampu menghasilkan banyak daya. Nah, daya di sini adalah kecepatan dalam melakukan kerja. Kemudian selanjutnya aplikasi laser neodymium. Nah, ini diantaranya yaitu pada pemrosesan material yang terdiri dari drilling dan welding. Nah, drilling ini adalah teknik pemotongan atau pembuatan lubang dengan menggunakan bor. Kemudian welding ini adalah proses pengelasan atau penyambungan dua logam atau lebih. Kemudian aplikasi yang selanjutnya yaitu aplikasi medis. Di antaranya ada evaporasi jaringan atau penguapan jaringan dan koagulasi atau penggumpalan. Kemudian aplikasi yang lainnya juga yaitu pada saintifik dan militer. Nah, selanjutnya laser yang kedua yaitu laser titanium safir. Nah, laser titanium safir atau TiAl2O3 merupakan jenis laser zat padat yang beroperasi pada panjang gelombang 400 nanometer. Material Ti safir atau titanium safir ini dibuat dengan mendoping kristal Al2O3 dengan kristal Ti2O3. Konsentrasinya yaitu 0,1 sampai 0,5%.
Nah, sehingga beberapa ion Ti3+ pada kristal Ti2O3 ini menggantikan kedudukan ion-ion Al3+ pada kristal Al2O3. Nah, biasanya laser safir titanium ini dipompa oleh laser yang lainnya, seperti laser Endiag atau laser neodymium, juga dengan laser ion argon. Nah, fitur-fitur laser safir titanium ini penggunaannya sangat luas. Di antaranya yaitu dalam bidang spektroskopi modern dan fitokimia. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa spektroskopi ini adalah ilmu yang di dalamnya itu mempelajari interaksi antara cahaya dengan materi. Sedangkan fotokimia ini adalah ilmu kimia yang mempelajari interaksi antara atom, molekul kecil, dan cahaya. Nah, kemudian konsekuensi selanjutnya dari adanya emisi cahaya dalam padatan yaitu dioda pemancar cahaya. Nah, dioda pemancar cahaya ini lebih dikenal dengan sebutan LED atau light emitting dioda, yaitu suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan. Artinya cahayanya itu bersifat satu warna dan tidak memiliki panjang gelombang dan fase yang sama. Kemudian dioda pemancar cahaya ini banyak digunakan pada layar elektronik seperti pada layar televisi. Sebuah dioda pemancar cahaya bukanlah laser karena tidak ada rongga resonansi dan emisi terstimulasi yang terlibat. Dioda pemancar cahaya dengan daya tinggi ini digunakan untuk memompa laser yang lain. Salah satu contohnya adalah pemompaan laser Endiag oleh salah satu jenis dioda pemancar cahaya yaitu GA0,91, AL0,09AS atau GA0,7, AL0,3. Nah, baik, dicukupkan sekian untuk tayangan presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf atas kekurangannya. Silahkan teman-teman menuliskan pertanyaan pada kolom diskusi yang tersedia di InNows. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.